Mari simak video berikut ini. Jet tempur pertama TNI. Pasti ada beberapa dari kalian yang masih mengira bahwa Indonesia pertama kali mendapatkan jet tempur dari Uni Soviet. Sebenarnya anggapan ini cukup berdasar karena Uni Soviet memiliki hubungan yang cukup erat dengan Indonesia pada masa Orde Lama. Indonesia memang banyak membeli berbagai jet tempur seperti MiG-15 hingga yang paling canggih yaitu MiG-21 beserta dengan beberapa pesawat bomber untuk memperkuat armada yang dimiliki oleh AURI TNI AU dan ALRI TNI AL. Namun apakah kalian tahu bahwa jet tempur pertama yang dimiliki oleh Indonesia sebenarnya berasal dari negara Inggris? Yuk kita bahas sejarahnya. Setelah Belanda angkat kaki dari Indonesia, Inggris juga turut mengakui kemerdekaan Indonesia dan memberikan banyak bantuan di bidang militer dalam bentuk berbagai macam alutsista yang tergolong modern pada saat itu. ALRI mendapat pesawat anti kapal selam atau patroli maritim jenis Fiery Gunnet dan AURI mendapat jet tempur de Havilland DH-115 Vampire T-55 sebanyak 8 unit dengan nomor registrasi J701 hingga 708. Semua pesawat ini dikirim dengan menggunakan kapal, tiba di Pelabuhan Tanjung Priok dan dirakit di Lanut Andir, Bandung. Sejarah terjadi pada tanggal 18 Januari tahun 1956, saat sebuah pesawat jet tempur milik AURI yaitu DH Vampire J701 pertama kali mengudara di langit Indonesia. Semua Vampire ditempatkan di Skadron 11 Kesatuan Pancargas, KPG, dengan komandan pertama mereka yaitu Kapten Udara Leo Watimena. Sayangnya waktu mengabdi jet tempur ini di Indonesia terbilang singkat, hanya 7 tahun saja karena Indonesia memiliki armada MiG baru yang bisa dibilang lebih canggih dari Uni Soviet. Akhirnya seluruh pesawat Vampire AURI dijual ke India pada tanggal 6 Maret tahun 1963. Cerita mengenai Vampire menyebutkan bahwa makhluk malam tersebut hidup selamanya dan tidak akan bisa mati, kecuali dengan beberapa cara khusus yang tidak akan kami bahas di sini. Dengan nama yang diambil dari cerita horor, De Havilland Vampire DH-100 adalah pesawat tempur bermesin jet Inggris yang dikembangkan oleh Angkatan Bersenjata Inggris, Royal Air Force selama Perang Dunia Kedua. Prototipe jet tempur ini berhasil melakukan first flight pada tanggal 20 September tahun 1943, namun tidak sempat diturunkan pada medan tempur Eropa. Sejak tahun 1946 dan dibeli oleh berbagai negara termasuk Indonesia. Inggris sebagai negara produsen, mengoperasikan Vampire sampai dengan tahun 1966, sementara pengguna terakhir Vampire adalah Zimbabwe yang baru mempensiunkan pesawat ini pada tahun 1979 sampai tahun 1980. Varian latih DH-115 Vampire T-11 sendiri merupakan pesawat jet tempur pertama yang dimiliki oleh Indonesia. Skadron DH-115 Vampire. Namun sayang karena kesulitan suku Jeddah, AURI jadi beralih. Halo pemirsa, kembali lagi di channel Jaya Militer. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang update militer. Mari simak video berikut ini. Rusia kirimkan 22 unit rudal S-400 untuk Indonesia. Rusia tak peduli kena sanksi CAATSA tak akan mempak. Rusia punya langkah jitu bagi negara yang berminat beli alutsista darinya. Rusia adalah salah satu negara yang sangat melek teknologi. Karena hal ini, ada banyak negara di dunia yang ingin menjalin hubungan baik dengannya termasuk terkait jual beli alutsista. Dari sekian negara yang ada, salah satunya adalah India yang ingin memiliki rudal S-400 dari Rusia. Hanya saja, terdapat kendala di bagian sistem pembayarannya. Seperti yang diketahui, kesepakatan kedua negara ini memang diikuti bayang-bayang CAATSA atau Countering America's Adversaries Through Sanctions Act. Sanksi ini memungkinkan negara di dunia untuk tidak menjalani kesepakatan alutsista bersama Rusia. Pengecualian bagi India, negara itu ternyata sudah menandatangani kesepakatan senilai 5,2 miliar dolar dengan Rusia untuk membeli 5 S-400. Namun, pembayaran dalam dolar adalah masalah baginya. Untuk itu, baik India dan Rusia telah menegosiasikan cara untuk mengatasi hal tersebut. Menurut laporan Eurasian Times, dalam negosiasi ini selama 3 tahun terakhir, Rusia telah menekan India untuk memilih perdagangan tradisional antara kedua negara melalui rute transfer rupiah-rubel.
Kepala Layanan Federal Rusia untuk Kerjasama Teknis Militer (FSMTC), Dmitry Sugaev mengatakan kalau Rusia sudah berusaha untuk memastikan negara-negara yang ingin bertransaksi dengannya tetap aman. Pun ada upaya terang-terangan dari Amerika Serikat untuk melanggar hak kedaulatan. Langkah-langkah untuk melawan tekanan sanksi dari AS dan sekutunya, kata Sugaev, dilakukan Rusia menggunakan pendekatan bagi mitra. Langkah ini masuk kami individual untuk masing-masing rakyat menciptakan